Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast An-Nahl. Bersama saya Ahmad Syauki Hudairi. Sekarang kita kedatangan tamu istimewa dan spesial, yaitu Kepala Seksi Bidang Pendidikan Madrasah Kabupaten Kudus, Ibu Dr. Haja Salma Munawaroh MPD. Selamat siang Bu Haja Salma Munawaroh. Selamat siang Pak Syauki. Bagaimana kabarnya Bu Haja? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Alhamdulillah. Akbar. Alhamdulillah. Ya Bu, bagaimana sepak terjang atau pengalaman Ibu dalam bidang dunia pendidikan? Jadi kalau misalnya sepak terjang kita mulai dari kualifikasi ya. Jadi saya S1 kuliah di jurusan Pendidikan Agama Islam. Pendidikan Agama Islam, saya pernah mengajar menjadi guru di Madrasah Sanawiyah Nurul Huda, pernah menjadi guru di SMP Al-Madinah, Demak, dan saya juga mengajar saat ini di STAI IC Islamic Center. Tapi saya tidak diundang karena jabatan saya adalah kasih pendidikan madrasah. Jadi terkait latar belakang pekerjaan saya diangkat di PNS Kemenak Kabupaten Demak itu pada tahun 2005 di KUA. Terus saya pindah mutasi ke pendidikan madrasah atau saat itu masih Mapenda itu dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2022. 2022 awal saya mutasi menjadi Kepala Seksi Pendidikan Madrasah di Kabupaten Kudus, begitu. Berarti sudah selama 17 tahun di Kemenak ya Bu? Iya, selama 17 tahun di Kementerian Agama. Tadi kita sudah melihat launching maskot MTSN 1 Kudus, yaitu si Jitu dengan akronim Siswa Indonesia Jujur, Inovatif, Toleran, dan Unggul. Itu adalah gambaran harapan peserta di MTS 1 Kudus. Nah, bagaimana sih Bu tips menumbuhkan nilai-nilai Jitu ke warga MTSN Negeri 1 Kudus? Oke. Jadi sebelumnya saya sampaikan selamat dulu ya, saya ucapkan selamat kepada MTSN 1 Kudus yang berhasil merumuskan nilai-nilai yang nantinya akan dibumikan dan bismillah insya Allah bisa melekat ke dalam jiwa semua warga madrasah. Ya. Jadi ada teori dari Robert William tentang bagaimana membumikan budaya organisasi, termasuk diantaranya adalah budaya sekolah, budaya madrasah, begitu ya. Jadi nilai yang sudah dirumuskan ini diwajibkan ada paling tidak 4 yang harus dilakukan oleh organisasi agar nilai yang sudah disepakati ini bisa membumi ke semua warganya. Yang pertama adalah visi misi. Visi misi dari MTSN 1 Kudus semua harus linier dengan nilai-nilai yang sudah dirumuskan tadi dan semua harus konsisten programnya. Jadi bagaimana pembelajarannya, bagaimana pengembangan karakternya itu semua harus support terhadap nilai yang dirumuskan tadi. Jadi memang pembelajaran baik itu gurunya itu anak-anak harus digiring untuk lebih inovatif, begitu kan? Sesuai dengan yang nilai-nilai yang diterapkan dalam CG itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana sosialisasi kepada semua warga madrasah. Jadi tidak hanya pada pembukaan saja gitu ya, tidak hanya launching, tapi bagaimana anak-anak dan guru-guru warga madrasah ini hafal di luar kepala bahwa nilai ini yang kita anut bersama. Itu yang kedua, harus ada sosialisasi. Jadi jangan sampai ada warga madrasah yang ditanya nilai madrasahmu apa gitu ya, itu nggak bisa nggak bisa menjawab. Iya, padahal saat ini banyak sekali warga madrasah yang kalau ditanya visi misi madrasahnya itu mereka nggak bisa jawab. Nah ini masalah. Jadi semua harus paham nilai organisasi yang ditempatinya dan menjunjung tinggi itu. Yang kedua. Jadi yang pertama adalah visi misi itu yang harus semua linier dengan nilai. Yang kedua adalah
bagaimana tersosialisasi kepada semua warga madrasah, bahkan warga di luar madrasah. Jadi orang lain harus tahu bahwa MTSN 1 ini punya nilai khusus. Tidak hanya warganya saja, tapi harus terpublikasi. Yang ketiga, yaitu melalui proses rekrutmen, bagaimana kita memilih anak-anak atau personil-personil yang memang selaras dengan nilai itu. Jadi kalau misalnya kita menjunjung tinggi nilai inovasi, maka sebelum kita merekrut personil baik itu siswa maupun guru begitu ya, kita akan nanya bagaimana dia terkait pengembangan inovasinya, apakah dia inovatif atau enggak. Karena kalau kita merekrut orang yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dikembangkan, yang ada ya nilai itu lemah, tidak bisa dilaksanakan. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang harus dilakukan itu adalah reward and punishment. Bagaimana kita memberi penghargaan walaupun tidak selalu tentang materi ya Pak ya, tapi bagaimana kita memberi penghargaan, membesarkan orang-orang yang sudah taat terhadap nilai, ini penting. Harus ada reward, bagaimana orang yang berinovasi dan tidak inovatif itu harus diperlakukan beda. Diberi reward yang berbeda, perlakuan rewardnya ya maksud saya. Jadi reward ini menjadi salah satu faktor untuk mendukung pelaksanaan atau terimplementasikannya sebuah nilai. Dan yang tidak ketinggalan itu punishment. Bagaimana organisasi itu memberikan punishment terhadap pelanggaran-pelanggaran nilai. Itu. Jadi apabila tidak, misalnya tadi apa aja, tidak kreatif, tidak kreatif atau tidak inovatif, maka ada punishment tertentu yang dirumuskan. Nah, jadi 4 hal ini adalah teori bagaimana untuk membumikan sebuah nilai pada sebuah organisasi yang bisa berlaku juga di madrasah atau satuan pendidikan begitu. Iya. Sangat bermanfaat sekali bagi kita. Terus Bu, bagaimana menurut Ibu tentang guru-guru madrasah di Kabupaten Kudus? Apakah sesuai dengan harapan Ibu atau bagaimana? Karena sekarang pendidikan Indonesia sudah menggunakan kurikulum merdeka. Oke. Sedikit gambaran begitu ya tentang bagaimana guru-guru di Kabupaten Kudus. Sekarang kita hitung Pak Shoki. Jadi sejak ada kurikulum merdeka digulirkan mulai Januari, kalau tahun sebelumnya adalah berupa piloting ya, hanya beberapa saja, sedangkan pendaftaran kurikulum merdeka itu dimulai Februari. Syaratnya adalah sudah melaksanakan BINTEK. Nah, itu kita ada 90%-an madrasah yang mendaftar. Padahal salah satu syaratnya adalah guru-guru telah melaksanakan bimbingan teknis implementasi kurikulum merdeka. Jadi betapa antusias yang tinggi untuk mengembangkan kompetensi ini luar biasa. Itu yang saya hargai dari guru-guru di Kabupaten Kudus. Begitu. Jadi walaupun begitu, tetap ada hal-hal yang harus dipacu untuk ditingkatkan agar lebih baik dan lebih baik lagi. Terus kalau menurut Bu Salma, hambatan kurikulum merdeka itu apa saja sih Bu? Oke. Sebenarnya kalau kita bicara kurikulum merdeka, menuntut bagaimana sebuah satuan pendidikan itu menonjolkan kekhasannya. Sebenarnya kan madrasah sudah dituntut untuk itu ya sejak tahun 2019. Jadi saya rasa hanya penyesuaian beberapa administrasi saja terkait kurikulum merdeka di madrasah. Hambatannya mungkin yang pertama ada pergeseran mindset begitu ya. Kalau dulu itu kita dihargai karena kepintaran kita. Jadi semua siswa dituntut untuk ayo pinter gitu kan, ayo kompeten, baik itu pengetahuannya, sikapnya, keterampilannya begitu ya. Sekarang kita sudah mulai geser Pak, tidak hanya anak itu harus kompeten, tapi bagaimana kemampuannya, kecerdasannya, kompetensinya itu bisa mendeteksi masalah-masalah sosial dan memberikan solusi.
Jadi pergeseran itu yang kadang masih menjadi hambatan guru-guru bagaimana membuat cara berpikir anak-anak ini berubah. Belum dengan mindset mungkin beberapa guru yang aduh kurikulum kok ganti-ganti, jangan-jangan hanya nuruti ganti menteri begitu ya. Lah ini kan pemikiran-pemikiran yang terlalu tersimplifikasi ini juga menjadi masalah buat kami. Ya. Berarti itu juga goal dari kurikulum merdeka, Bu? Yang terkait siswa-siswa itu, iya arahnya begitu, paradigmanya sudah berubah. Kita dituntut dengan P5 P2RA ya, bagaimana siswa-siswa itu mampu mengidentifikasi masalah sosial. Masalah-masalah itu sekaligus mencari jalan keluar. Jadi cara berpikir anak untuk bisa berpikir solutif inovatif itu memang menjadi sasaran kurikulum merdeka. Gini Bu, jika kurikulum di Indonesia tidak sesuai harapan dengan pendidikan di Indonesia, apakah nanti kembali ke kurikulum yang dulu atau membuat kurikulum lagi seperti biasanya tiap 5 tahun sekali? Aduh. Jadi begini, kurikulum itu mempunyai 2 amanah besar. Yang pertama adalah bagaimana menciptakan anak-anak yang berdaya saing. Mereka harus menjadi anak-anak yang memang mampu secara kompetensi kognitif, afektif, psikomotorik, mereka harus mampu itu. Itu amanah kurikulum yang pertama. Amanah kurikulum yang kedua adalah bagaimana kita mewariskan nilai-nilai budaya kita, nilai-nilai luhur kebangsaan kita, keagamaan kita kepada anak-anak agar itu tidak hilang, bisa diwariskan. Jadi generasi di masa depan pun memegang teguh nilai-nilai itu. 2 hal ini tidak akan selamanya sama pada zamannya. Perubahan itu kan suatu kepastian ya Pak ya. Jadi kalau misalnya saat ini nanti berubah lagi gitu ya, itu memungkinkan. Jadi kita nggak boleh nih alergi dengan perubahan ya kan. Zaman kan berubah. Seandainya misalnya kurikulum merdeka sudah berjalan dan ada perubahan lagi, ya kita harus siap. Kenapa? Karena itu tuntutan kita untuk hidup yang serba modern, serba era disruptif namanya. Gitu. Jadi kalau misalnya berubah ya kita siap berubah. Tapi kan yang namanya perubahan kebijakan kan tidak asal ya, pasti ada prosesnya, ada proses analisanya, proses evaluasi itu kan berjalan terus begitu. Terus ini Bu, di Indonesia masih banyak guru yang penghasilannya sangat minim. Kalau bahasanya penghasilan pas-pasan, ini nggak curhat kan? Enggak curhat ya. Oke. Ya, dan di situ juga guru dalam pengabdiannya juga sangat lama Bu. Ya, khususnya bagi guru yang tidak tetap. Bagaimana pendapat Ibu dan sikap Ibu yang sekarang sudah menjadi kepala seksi bidang pendidikan? Ya. Jadi terkait kesejahteraan guru itu memang menjadi perhatian kita. Saya pribadi dengan keadaan yang seperti ini sebenarnya ikut prihatin. Bagaimana banyak guru yang belum bisa mencukupi kebutuhannya ibaratnya ya. Memang ini menjadi PR besar dari bangsa kita saat ini. Akan tetapi ada perbedaan Pak dengan apa itu guru madrasah terkait minimnya gaji begitu ya. Perbedaan apa aja Bu? Jadi menjadi guru madrasah itu saya yakin kalau ditanya 90% bahkan 100% mereka saat mendaftarkan diri menjadi guru madrasah itu ya walaupun gaji itu penting, tapi saya yakin ada faktor lain, ada nilai lain yang dijunjung selain hanya pendapatan saja. Keikhlasan. Dimana kita percaya bahwa semua itu tidak selalu tentang pendapatan, tapi bagaimana seorang guru madrasah itu mampu atau mau untuk berkhidmah. Itulah yang menjadi kekuatan guru-guru yang saat ini saya rasa madrasah dari tahun ke tahun dipercaya oleh masyarakat ya faktornya ini begitu. Jadi kita percaya bahwa keberkahan, keikhlasan, terus
pengabdian ini menjadi nilai-nilai yang kita junjung tinggi, yang entah kenapa itu berkahnya luar biasa. Tidak selalu guru swasta itu kekurangan, tapi bagaimana anak-anaknya solih, solihah, bagaimana keluarganya sehat, itu kan karena dari dalam faktor-faktor spiritual sendiri ini jadi membuat hidup lapang begitu. Ya, walaupun begitu tetap kesejahteraan masih kita pikirkan. Iya. Dan ini Bu, terakhir, apa pesan untuk generasi muda sekarang? Ini penting sekali buat kami. Oke. Khususnya buat An-Nahl. An-Nahl ini luar biasa. Luar biasa. Tempatnya sudah sangat profesional gitu. Saya kayak di Deddy Corbuzier aja gitu. Sama gedenya. Jadi pesan saya untuk generasi saat ini tetap jadi generasi yang mengoptimalkan potensi diri, mengoptimalkan potensi spiritual, tetap menjadi generasi berkarakter unggul. Jadi pintar saja tidak cukup, pengetahuan saja tidak cukup, tapi yang penting adalah bagaimana akhlakul karimah atau karakter unggul. Itu. Terima kasih banyak Bu. Senang Sama-sama berbicara dengan Anda. Semoga kita bisa mendapat manfaatnya dan bisa mengambil madunya. Jangan lupa subscribe An-Nahl dan ikuti terus. Aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.